Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sri Martini Tamara. Saya berkuliah di IKIP PGRI Pontianak, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas C pagi semester 7. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat diberikan kesehatan sehingga masih bisa beraktivitas seperti biasanya pada hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Agis Yuliansyah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah menulis karya ilmiah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan judul proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui Media Pembelajaran Feature and Feature dalam materi menulis teks prosedur pada siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Ledo. Baiklah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kepada video pembahasannya. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui Media Pembelajaran Feature and Feature dalam materi menulis teks prosedur pada siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Ledo. Yang pertama yaitu latar belakang. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama Negeri 2 Ledo menganggap pembelajaran bahasa Indonesia, terutama pembelajaran menulis teks prosedur, adalah pembelajaran yang sulit untuk dipahami, sehingga peserta didik lebih cepat merasa bosan dalam belajar bahasa Indonesia, terutama pada materi ini. Apalagi saat ini proses pembelajaran juga sedang tidak maksimal dikarenakan adanya wabah corona ini. Proses pembelajaran dilakukan secara daring, walaupun ada beberapa sekolah yang melakukan pembelajaran luring ataupun tatap muka mini dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Pendidik pun jadi tidak menarik ataupun jadi kurang menarik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Hal ini dikarenakan situasi yang masih belum membaik juga, dan pembelajaran bahasa Indonesia pun menjadi monoton. Materi menulis terdapat dalam kurikulum 2013, lebih khususnya menulis teks prosedur, yaitu pada silabus kelas 7 SMP atau MTS. Pada komponen inti 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya terkait fenomena dan kajian tampak mata. KI 4, mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret menggunakan, menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan membuat dalam ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Dengan kompetensi dasar 4.6 yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan lain-lain dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, isi secara lisan dan tulis. Hal ini membuktikan bahwa keterampilan menulis, khususnya menulis teks prosedur, adalah satu di antara pembelajaran yang penting untuk dilaksanakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek keterampilan menulis. Namun, untuk meningkatkan hasil belajar siswa, tentunya siswa harus memiliki motivasi belajar terlebih dahulu agar hasil belajar yang diperoleh dapat maksimal. Faktanya,
kegiatan pembelajaran tersebut tidak sinkron dengan hasil yang ditunjukkan di lapangan. Pembelajaran menulis pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP merupakan tantangan untuk meningkatkan kompetensi menulis mereka. Selain itu, yang tidak kalah penting ialah bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa dalam materi menulis, sehingga siswa dapat menguasai aspek-aspek dasar keterampilan menulis. Melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan agar memiliki motivasi untuk belajar, terutama dalam pembelajaran berbahasa lisan maupun tulisan. Pengajaran ini dapat dilakukan melalui pembelajaran menulis suatu teks seperti teks deskripsi, teks narasi, teks eksposisi, teks argumentasi, dan teks persuasi. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah umum dalam rencana penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa melalui media pembelajaran feature and feature dalam materi menulis teks prosedur pada siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Ledo. Permasalahan tersebut kemudian dirinci agar tidak terlalu luas data yang diperoleh. Adapun fokus masalah dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah proses pemaparan metode pembelajaran feature and feature dalam aktivitas pembelajaran guru dan siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam materi menulis teks prosedur. Yang kedua, bagaimanakah motivasi belajar siswa ketika menggunakan metode pembelajaran feature and feature dalam materi keterampilan menulis teks prosedur pada siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Ledo. C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan umum dalam proposal penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa melalui media pembelajaran feature and feature dalam materi menulis teks prosedur pada siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Ledo. Adapun tujuan khusus dalam proposal penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan proses penerapan metode pembelajaran feature and feature dalam aktivitas pembelajaran guru dan siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam materi menulis teks prosedur. Yang kedua, mendeskripsikan motivasi belajar siswa ketika menggunakan metode pembelajaran feature and feature dalam materi keterampilan menulis teks prosedur pada siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Ledo. D. Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan proposal penelitian yang telah dipaparkan, maka manfaat yang diharapkan dari hasil proposal penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. Hasil proposal penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam hal meningkatkan motivasi belajar siswa, serta memberikan pengalaman baru bagi siswa yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas berupa metode pembelajaran. Bagi guru, proposal penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, serta dapat memberikan inspirasi baru dalam penerapan metode pembelajaran di kelas. Sedangkan bagi sekolah, proposal penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah
dan dapat digunakan sebagai salah satu masukan dalam rangka meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 2. Manfaat praktis. Hasil proposal penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan motivasi belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran feature and feature. Selain itu, proposal penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan para pendidik untuk menciptakan strategi pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan, serta dapat menambah motivasi siswa dalam belajar. Tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. A. Tinjauan pustaka. 1. Metode pembelajaran feature and feature. A. Hakikat metode pembelajaran feature and feature. Feature and feature berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti gambar. Menurut Huda, tahun 2018, halaman 236, feature and feature merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran, di mana gambar yang diberikan kepada siswa harus dipasangkan atau diurutkan secara logis. B. Langkah-langkah metode pembelajaran feature and feature. 1. Prosedur. Tahap pertama, penyampaian kompetensi. Pada tahap ini, guru menyampaikan kompetensi dasar dan indikator-indikator ketercapaian kompetensi pada mata pelajaran yang bersangkutan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam mencapainya. Tahap yang kedua, presentasi materi. Pada tahap ini, guru menjelaskan kepada siswa mengenai materi teks prosedur berupa menulis dan memeragakan teks prosedur. Tahap ketiga, yaitu penyajian gambar. Guru menyajikan gambar 5 langkah cuci tangan pakai sabun dan cara penyajian Milna bubur bayi, serta mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukkan. Tahap yang keempat, yaitu pemasangan gambar. Pada tahap ini, guru membagi siswa ke dalam 2 kelompok belajar, yaitu pada setiap masing-masing kelompok belajar terdiri dari 5 anggota. Kelompok belajar ini dipilih secara acak dengan sistem undian. Guru menunjuk kelompok 1 untuk memasang gambar 5 langkah cuci tangan pakai sabun, dan kelompok 2 memasang gambar cara penyajian Milna bubur bayi dengan tepat. Setelah memasang atau mengurutkan gambar, masing-masing kelompok diminta untuk menuliskan teks prosedur berdasarkan urutan gambar yang mereka pegang. Tahap kelima, yaitu penjajakan. Pada tahap ini, guru menanyakan kepada kelompok belajar 1 dan 2 tentang alasan ataupun dasar pemikiran di balik urutan gambar yang disusunnya. Tahap keenam, yaitu penyajian kompetensi. Berdasarkan komentar ataupun penjelasan atas urutan gambar-gambar dan teks prosedur yang mereka tulis, guru mulai menjelaskan lebih lanjut sesuai kompetensi yang ingin dicapai, yaitu berupa serangkaian kegiatan dalam teks prosedur dan ciri bahasa yang terdapat dalam teks prosedur. Tahap ketujuh, yaitu penutup. Di akhir pembelajaran, guru dan siswa saling berefleksi mengenai apa yang telah dicapai dan dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat materi dan kompetensi dalam ingatan siswa. Yang kedua, variasi. Pengajar dapat membuat lelucon tentang materi pelajaran dengan kreasi sendiri. Yang C, kelebihan dan kekurangan pembelajaran feature and feature. Kelebihan strategi pembelajaran ini antara lain: 1.
Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua, siswa dilatih berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga, siswa dibantu belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek bahasa dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktik berpikir. Yang keempat, motivasi siswa untuk belajar semakin dikembangkan. Yang kelima, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Sementara kekurangan dari metode pembelajaran feature and feature ini antara lain, yang pertama, memakan waktu yang banyak. Yang kedua, membuat sebagian siswa pasif. Yang ketiga, munculnya kekhawatiran akan terjadi kekacauan di kelas. Yang keempat, adanya beberapa siswa tertentu yang terkadang tidak senang jika disuruh bekerja sama dengan yang lain. Yang kelima, kebutuhan akan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. 2. Hakikat motivasi belajar. A. Pengertian motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata motif dalam bahasa Inggris adalah motif atau motion, lalu motivation yang berarti gerak atau sesuatu yang bergerak. Motivasi adalah kemauan, kehendak, keinginan, daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Artinya, sesuatu yang menggerakkan terjadinya tindakan atau disebut dengan niat. Para ahli dan psikologi sependapat bahwa motivasi sangat penting untuk keberhasilan siswa belajar. Dalam Warti, tahun 2016, halaman 181. B. Indikator motivasi belajar. Menurut Uno, dalam Kamaliyah, tahun 2017, halaman 26, hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Pada umumnya, dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Hal ini mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil. Kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Dan yang keenam, adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik. C. Indikator hasil tindakan. Sebagai ukuran keberhasilan, pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah siswa yang hasil motivasi belajarnya mencapai kriteria baik, yaitu 3,000 sampai 3,900 dan persentase mencapai lebih dari 80%. Jika hasil belum memuaskan, akan dilakukan siklus kedua, begitu seterusnya. Siklus akan berhenti jika hasil siswa sudah memenuhi kriteria dan persentase ketuntasan, yaitu 80%. 3. Hakikat teks prosedur. A. Pengertian teks prosedur. Menurut Wijayanti, DKK, tahun 2015, halaman 98, teks prosedur adalah suatu teks yang mendeskripsikan bagaimana sesuatu dapat diselesaikan sesuai dengan tahap demi tahap. Jadi, yang dimaksud dengan teks prosedur adalah suatu teks yang berisikan langkah-langkah melaksanakan sesuatu sesuai dengan arahan ataupun petunjuk yang diberikan. Selain itu, teks prosedur juga dibangun untuk memberikan informasi bagaimana sesuatu itu bisa dikerjakan sesuai dengan sistematika yang ada. B. Jenis teks prosedur. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Teks prosedur untuk memandu cara menggambar atau memainkan suatu alat. Contoh,
cara memainkan suatu alat musik, dan cara menggunakan alat. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Biasanya pada teks ini ada bahan, cara, dan langkah-langkahnya. Yang ketiga, yaitu teks prosedur untuk memandu cara melakukan sesuatu kegiatan. Contoh cara menari dan cara melakukan senam. C. Struktur teks prosedur. 1. Struktur teks prosedur cara membuat. A. Tujuan. Biasanya berisikan pendeskripsian dari apa yang akan dibuat. Yang B. Bahan dan alat. Biasanya berisikan perincian bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Dan yang C. Langkah-langkah. Biasanya berisikan urutan langkah-langkah secara rinci atau bertahap. Dan yang D. Penutup. Memberikan penekanan pada bagian lain, yaitu pada keuntungan dan ucapan selamat. Yang kedua, struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. A. Tujuan. Berisikan pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat, dilakukan, dan motivasi. Yang B. Langkah. Berisikan urutan langkah-langkah. Dan yang C. Penutup. Penutup biasanya berisikan pilihan atau tidak wajib. B. Kerangka berpikir. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh siswa kelas 2A, SMP Negeri 2 Ledo masih kurang termotivasi dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia dalam materi menulis teks prosedur. Hal ini juga disebabkan karena metode yang digunakan oleh guru kurang memotivasi siswa, sehingga siswa cenderung terlihat tidak bersemangat dan tidak fokus dalam pembelajaran. Dan pada akhirnya, hal ini berdampak pada hasil belajar siswa. Adapun aspek yang diteliti pada penelitian ini yaitu berkaitan tentang motivasi belajar siswa dengan cara melihat hasil belajarnya pada materi menulis teks prosedur dengan indikator sebagai berikut. 1. Judul ditulis dengan huruf awal huruf kapital, bobot 1. Kedua, judul tanpa menggunakan titik. Judul sesuai isi, bobot 1. 3. Bagian awal teks sudah berisikan tujuan yang meliputi menyatakan tujuan atau apa yang akan dibuat atau dilakukan, serta tidak terdapat kesalahan kata atau kalimat, dan tidak terdapat kesalahan tanda baca, bobotnya 4. Poin keempat, bagian inti, berupa langkah-langkah penjelasan proses dari awal sampai akhir terciptanya suatu produk atau cara melakukannya secara lengkap, yang meliputi tiap langkah dipaparkan secara rinci, dan tiap langkah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, serta langkah menggunakan kalimat perintah yang komunikatif sehingga mudah dipahami urutannya, bobotnya 1. Poin kelima, tidak terdapat kesalahan penggunaan tanda baca ataupun ejaan, bobotnya 3. Dan keenam, bagian penutup yang meliputi membuat kalimat ucapan, motivasi, dan selamat mencoba, serta pendapat berkaitan dengan isi teks sebelumnya. Tidak terdapat kesalahan struktur kalimat dan tidak terdapat kesalahan penggunaan tanda baca ataupun ejaan, bobotnya 3. Metode penelitian. A. Variabel dan desain penelitian. 1. Variabel penelitian. A. Variabel tindakan. Variabel tindakan dalam proposal penelitian ini yaitu berupa penerapan metode pembelajaran feature and feature. B. Variabel hasil. Variabel hasil dalam rencana penelitian ini adalah motivasi siswa untuk belajar, khususnya pada materi teks prosedur. 2. Desain penelitian. Rencana penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas guna meningkatkan motivasi belajar siswa melalui media pembelajaran feature and feature dalam materi menulis teks prosedur pada siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Ledo, Kabupaten Bengkayang. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Menurut Suharsini, tahun 2010, halaman 138-140 membagi setiap siklus menjadi 4 tahap sebagai berikut ini. A. Perencanaan.
Tahap ini berupa menyusun rencana tindakan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan terjadi. Penulis dan guru harus berkoordinasi terkait dengan rancangan yang akan dilakukan. Rencana tindakan ini mencakup semua langkah tindakan secara rinci, mulai dari materi atau bahan ajar, rencana pembelajaran yang mencakup metode, serta teknik dan instrumen observasi atau evaluasi dipersiapkan secara matang pada tahap ini. B. Pelaksanaan. Tahap ini merupakan implementasi dari semua rencana tindakan yang telah dibuat sebelumnya. Tahap ini, guru melakukan tindakan yang telah direncanakan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yang telah dibuat. Hal yang perlu diingat adalah, dalam tahap ini, guru harus taat pada apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan. Tetapi, harus pula berlaku wajar. Tentu saja, membuat modifikasi tetap diperbolehkan, selama tidak mengubah prinsip dan hindari kekakuan. C. Pengamatan. Pengamatan yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat. Pada bagian ini, pengamat yang meliputi proses pengamatan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Tujuan dilakukan pengamatan adalah untuk mengumpulkan bukti hasil tindakan agar dapat dievaluasi dan dijadikan landasan dalam melakukan refleksi. D. Refleksi. Tahap ini merupakan tahap untuk memproses data yang didapat saat dilakukan pengamatan. Refleksi berisikan penjelasan tentang keberhasilan atau kegagalan yang terjadi setelah selang waktu tertentu, diakhiri dengan perencanaan kembali untuk siklus berikutnya. B. Definisi operasional variabel. 1. Peningkatan motivasi belajar siswa dalam materi menulis teks prosedur. Peningkatan motivasi belajar siswa dalam materi menulis teks prosedur merupakan suatu proses ataupun usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri. Dalam hal ini berkenaan dengan menulis teks prosedur. Menulis teks prosedur merupakan suatu teks yang menjelaskan atau memaparkan suatu perbuatan atau suatu kegiatan berupa memainkan, membuat atau melakukan secara bertahap. Kedua, metode pembelajaran feature and feature. Metode pembelajaran feature and feature adalah metode pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran, di mana gambar yang diberikan pada siswa harus dipasangkan atau diurutkan secara logis. Gambar-gambar ini menjadi perangkat utama dalam proses pembelajaran. C. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa angket dan tes tertulis untuk memperoleh data, informasi berupa motivasi belajar siswa melalui kemampuan siswa dalam menulis teks prosedur. D. Teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan pada rencana penelitian ini ialah menggunakan dokumen berupa data sekunder nilai siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Ledo, Kabupaten Bengkayang tahun ajaran 2020-2021. Pengumpulan data motivasi belajar diperoleh melalui instrumen berupa angket. Angket yang digunakan merupakan angket tertutup dengan 4 alternatif jawaban. Siswa diminta untuk memberikan tanda checklist pada kolom yang telah disediakan pada sampling pernyataan yang diberikan. Pengumpulan data melalui tes tertulis dilakukan untuk memperoleh data hasil belajar. Tes dilakukan sebanyak 2 kali pada setiap siklus, yaitu pre-test dan post-test yang dikerjakan secara individu. Tes tertulis yang diberikan berupa esai. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam rencana penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan persentase. Data yang diperoleh dan dianalisis pada penelitian ini adalah
data kuantitatif dari hasil angket motivasi belajar, dan tes tertulis hasil belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi menulis teks prosedur. Baik, sekian pemaparan dari hasil proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui Media Pembelajaran Feature and Feature dalam materi menulis teks prosedur pada siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Ledo. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.